Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Suwanda Hadi. Hari ini aku mau kembali lagi untuk beropini ya. Dalam konten sebuah opini, aku mau membicarakan sesuatu yang ini perlu dibahas sebetulnya. Karena memang kalau dibiarkan ataupun tidak dibahas, ini akan menjadi sebuah kegelisahan bagi aku pribadi dan juga masalah ya sebetulnya ini kalau tidak dibicarakan. Teman-teman pernah gak sih berpikir kenapa populasi manusia galau di negara kita itu begitu banyak? Tiap ada konten selingkuh, banyak yang komen. Quote-quote galau di Instagram ataupun di TikTok itu pasti banyak yang di-repost ya. Terus di YouTube, lagu-lagu galau itu banyak yang trending. Kalau konser musik, pas band mainin lagu-lagu galau itu, penonton nyanyinya pada teriak-teriak, Pak. No! Lebih marah lagi. Dan saya suka bertanya-tanya ya. Ternyata memang populasi manusia galau karena cinta di negara kita itu sangat banyak. Dan ini adalah fakta yang perlu kita cermati ya. Meskipun itu banyak faktor ya yang mempengaruhi kenapa manusia itu bisa galau, entah itu faktor internal dirinya ataupun faktor eksternal gitu kan, banyak kemungkinannya. Cuman yang aku mau soroti sekarang itu adalah faktor eksternal Pak, yaitu lagu-lagu galau yang berkeliaran di mana-mana. Dan itu aku anggap sebagai sesuatu yang memberikan nutrisi paling besar kepada kegalauan masyarakat kita hari ini. Di samping quote-quote TikTok ya, karena kan quote-quote TikTok juga backsoundnya itu lagu-lagu galau gitu kan. Karena belakangan aku dengar banyak lagu-lagu galau di FYP TikTok ya, dan lama-kelamaan mumet juga aku dengarnya Pak. Dan kayaknya ini menarik kalau misalkan aku urai dan aku coba bahas ya. Dan aku mau sedikit beropini tentang ini gitu, tentang generasi galau. Kenapa populasinya sangat banyak? Dan apakah mungkin ya ini adalah dosa para musisi kita, oke? Dan aku mau mencoba membahasnya ya. Oke, let's go. Opini kali ini aku akan mulai dengan sebuah pertanyaan ya. Dan pertanyaannya adalah, kenapa lagu galau itu mudah banget untuk menyebar ya? Bila kita lihat dalam studi komunikasi musik, setiap lagu itu kan memiliki kandungan pesan yang hendak disampaikan kepada para pendengarnya ya, ataupun calon audiensnya. Nah, lagu galau itu juga memiliki pesan ataupun kandungan yang mungkin kandungannya itu tidak akan jauh dari kesedihan, terus kesakit hatian, kekecewaan terhadap hubungan asmara, dan lain sebagainya ya, banyak hal gitu kan. Nah, bila pesan itu diterima sang pendengar, lalu relate dengan kondisinya pada saat itu atau kondisi kegalauannya, pasti ada kesan di benak pendengar bahwa, wah, lagu ini lagu aku banget nih, dan mereka akan merasa diwakilkan dengan lagu tersebut. Sehingga lagu galau itu mudah banget buat populer. Ditambah lagu galau bertemakan cinta itu mudah banget diterima sama kalangan masyarakat kita ya, karena memang lagu-lagu galau itu atau lagu-lagu cinta itu kan mudah dicerna ya dan easy listening, sehingga pesan untuk meromantisasi situasi kegalauan seseorang juga makin banyak didengar gitu, makin banyak disebarkan. Jadi ya wajar kalau negara kita hari ini banyak yang melau dan banyak yang galau akan cinta, karena memang populasi dan juga jumlah lagu galaunya itu sangat banyak gitu. Dan banyak rupa-rupa ya, entah galaunya itu karena cinta, bertepuk sebelah tangan, cinta tidak direstui oleh orang tua, perselingkuhan, orang baru ataupun orang lama, dan masih banyak lagi ya. Apalagi nih hari ini itu adalah era digitalisasi ya, semua serba digital, dimana
aksesibilitas masyarakat untuk mengakses musik jauh lebih mudah karena hadirnya platform-platform musik dan sosial media ya. Jadi memang penyebarannya itu sangat luas gitu, dan produksi lagu galau ini sangat masif juga karena memang kecepatan aksesibilitas tadi. Banyak lagu-lagunya gitu kan. Bahkan lagu-lagu ini itu sekarang itu sudah mulai dikonsumsi oleh anak-anak di bawah umur gitu kan. Sekarang anak-anak TK saja itu sudah mendengarkan lagu-lagu galau tadi, udah menyanyikan lagu-lagu perselingkuhan gitu kan, lagu-lagu kasmaran. Mereka itu padahal belum cakap lah ataupun belum matang usianya untuk mendengarkan lagu-lagu tersebut. Nah, jadi gagal gimana nih kalau misalkan dari kecil kita sudah dicocokin dengan lagu-lagu cinta-cintaan, Pak? Lagu perselingkuhan. Dan teman-teman bayangkan aja betapa tragisnya fenomena tersebut. Ditambah lagi produksi lagu cinta melo bin galau itu dari generasi ke generasi musik Indonesia itu sangat masif, Pak. Sehingga pasarnya terus membesar dan semakin membesar gitu kan. Dan perlu diakui itu adalah pasar yang sangat besar gitu kan. It's a huge market gitulah. Mengingat tren lagu cinta melo ini adalah pasar yang besar, pasti siapapun ingin meraih keuntungan yang banyak dari industri ini gitu kan, dan akan banyak aktor yang terlibat untuk berebut pasar ini gitu. Entah itu para musisi pendatang, musisi yang sudah lama berkarir, ataupun produsen musik, bahkan mungkin investor musik pun mungkin akan terlibat aktif dalam industri ini gitu. Sehingga ketika banyak pihak yang terlibat, alat ataupun instrumen produksi untuk menyebarluaskan lagu galau ini kan akan semakin pesat ya, semakin banyak dan mungkin tidak akan terbendung. Sehingga bagi saya lagu cinta-cintaan ini itu sudah over sekarang itu dan terlalu banyak. Bahkan setiap musisi itu kan pasti ya memiliki lagu melo galau dalam setiap albumnya, karena memang itu adalah sebuah kebutuhan industri dan kebutuhan pasar. Apalagi jika posisinya industri musik cinta-cintaan ini sudah dikapitalisasi kayak tadi. Pasti semua pelaku industri itu akan berlomba-lomba membuat lagu yang paling galau, bahkan mungkin paling menyakitkan di dunia ini agar didengar dan juga mendapatkan royalti ataupun keuntungan dari sana gitu. Dan diakui ataupun tidak diakui, formula industri musik kita hari ini adalah cinta-cintaan, Pak. Konsumen lagu kita kalau gak dengerin lagu cinta-cintaan itu kayak gak makan nasi. Dan itu seolah-olah udah mendarah daging dalam budaya musik kita gitu. Dan perlu kita akui juga ya, jikalau lagu cinta-cintaan melo tadi adalah selera masyarakat kita kebanyakan. Dan kita tahu bersama, ketika ada selera, di sana akan ada pasar. Dan ketika ada pasar, ya tentu bisa mendapatkan ataupun mendatangkan sebuah keuntungan ya, ataupun royalti yang sangat besar gitu. Singkatnya, lagu cinta-cintaan melo itu akan bisa mendatangkan pundi-pundi rupiah yang sangat banyak gitu bagi para musisi ataupun para pelaku industri musik gitu. Dan dari sini saya sepakat dengan ucapannya Subandi Ibrahim, jika hari ini itu tidak ada satupun ruang kebudayaan yang luput dari belenggu kapitalisme, Pak, termasuk musik. Saya jadi teringat kata-katanya Harvey Cox ya. Dia seorang ilmuwan teologi Harvard. Dia sampai menyebut bahwa hari ini pasar itu adalah Tuhan gitu kan. The market as a God gitu. Like the market is God, right? The market has God. Sehingga para musisi kita itu selalu terjebak dalam dua kemungkinan. Yang pertama, dia melawan arus pasar, atau yang kedua, dia mengikuti arus pasar tadi. Dan kebanyakan para musisi kita yang orientasinya mencari keuntungan ataupun royalti, akhirnya akan mengikuti dan juga menyembah pasar. Ingat ya, menyembah pasar gitu kan. Sehingga apa akibatnya? Yaitu karya-karyanya akan disesuaikan dengan selera pasar. Jadi tidak asing ataupun tidak aneh ketika hari ini para musisi itu menciptakan lagu-lagu galau. Karena apabila mereka melawan pasar, keuntungan akan berkurang, Pak, dan sangat signifikan berkurangnya, dan mereka akan sulit untuk berkembang gitu karena tidak bisa meraup keuntungan ataupun royalti. Tapi perlu diakui juga jika industri musik galau-galauan di tanah air kita telah memberikan keuntungan yang sangat signifikan bagi para musisi, dan itu sangat membantu perekonomian mereka gitu. Dan itu adalah sebuah fakta juga yang perlu kita ketahui bersama gitu.
Ini adalah sebuah kritik terbuka ya untuk siapapun yang hari ini bergelut dalam industri musik dan memproduksi bahkan mengkapitalisasi lagu-lagu galau menyakitkan. Saya ingin menyatakan bahwa Anda turut andil dalam melanggengkan dan juga melestarikan kegalauan serta kemelauan masyarakat Indonesia, Pak. Dan Anda harus bertanggung jawab. Kenapa saya berkesimpulan seperti ini? Gini ya, mengutip dari artikel yang saya baca, terdapat penelitian psikologis yang menunjukkan bahwa beragam pesan media, baik itu musik, foto, video yang dikonsumsi ataupun dilihat oleh masyarakat itu bisa berlaku sebagai guru yang secara tidak langsung mengajarkan nilai-nilai, ideologi, kepercayaan. Nah, dari sini kita bisa menarik benang merah yang ternyata musik sebagai media yang paling banyak kita dengar, kandungan-kandungan lirik ataupun nada yang terdapat dalam musik tersebut sangat mempengaruhi konstruk berpikir dan imajinasi seseorang. Nah, berarti lagu-lagu galau yang bertebaran hari ini yang diproduksi secara massal dan masif itu turut mempengaruhi alam bawah sadar dan cara berpikir seseorang, sehingga sangat berpotensi untuk menjebak dan membelenggu siapapun yang mendengarnya untuk larut dalam kegalauannya, Pak. Jadi seolah-olah galau ini dirawat oleh musik-musik tadi gitu. Nih ya, aku kasih contoh. Ketika kita mendengarkan lagu-lagu galau tentang ditinggalkan seseorang, nah itu kan akan dikonsumsi oleh otak kita kan. Dan lagu tersebut akan terus merangsang dan juga memproduksi perasaan-perasaan sedih dan cemas. Sehingga kita akan selalu dihantui dengan lagu tersebut ataupun kandungan yang ada di dalam lagu tersebut. Apalagi jika lagunya itu menyasar orang yang baru saja ditinggalkan seseorang. Pesan-pesan dari lagu galau itu akan membuat pendengarnya akan terus overthinking, dan yang akan ada dalam bayangannya adalah kegelisahan, kesedihan, kesendirian, pengkhianatan, kesakitan yang sesuai dalam kandungan ataupun isi dari lirik-lirik lagu tersebut, sehingga nanti akan memancing seseorang untuk melakukan afirmasi negatif secara terus-menerus. Nah, bila sering didengarkan, seolah-olah nanti itu kegalauannya itu dikasih makan secara terus-menerus, yang mengakibatkan pada kemelauan gitu ya, pada kegalauan. Dan itu yang mengakibatkan kenapa masyarakat hari ini itu banyak yang galau, banyak generasi galau di negara kita gitu kan. Nah, terus gimana posisi saya dalam fenomena ini? Gila gak tuh posisi? Pada intinya saya sangat mendukung agar industri musik itu bisa menjangkau topik ataupun pembicaraan yang lainnya selain cinta ataupun kemelauan gitu kan. Dan itu sebetulnya sudah dilakukan oleh para musisi indie yang kita hari ini ada gitu kan, itu Efek Rumah Kaca dan sebagainya. Mereka berani mengangkat judul lagu yang penting dan tidak hanya cinta-cintaan gitu. Dan karena memang banyak tema lain yang bisa diangkat, seperti lagu tentang lingkungan, tentang pendidikan, bahkan lagu tentang psikologis yang memang jauh lebih penting daripada lagu cinta-cintaan, alias jauh lebih urgensial lah dibandingkan lagu cinta-cintaan gitu. Dan saya rasa para musisi itu atau para pelaku musik itu tidak perlu takut jika tidak ada pasarnya. Ingat kata Efek Rumah Kaca, bila pasar itu sebetulnya bisa diciptakan. Meskipun angel sedikit gitu kan. Tapi saya rasa para musisi ataupun pelaku industri musik juga memiliki kewajiban moral untuk juga memperbaiki tatanan yang ada. Dan apa kewajibannya? Para musisi itu harus mempunyai lagu lain sebagai daya tawar atau obat agar masyarakat itu tidak galau lagi atau terbebas dari kemelauan tadi. Kan udah ngeproduksi lagu galau tuh, harus ada juga daya tawarnya ataupun daya obatnya. Saya senang dulu pernah ramai di TikTok ya lagunya Febinda Tito kalau gak salah yang Tak Lagi-Lagi. Itu kan menurut aku sebuah lagu bagus karena kandungan liriknya itu mengajak para pendengar untuk beranjak dari perasaan asmara negatif yang dapat ketika cintanya kandas gitu kan. Jadi seolah-olah itu adalah daya tawar ataupun penyegaran bagi orang-orang yang pada saat itu lagi galau. Di tengah gempuran lagu galau, aku bikin lagu move on.
lagu-lagu cinta yang mellow, yang menghiasi jagat permusikan sekarang gitu. Ya, tapi pada intinya ini hanya sebatas opini ya. Jadi teman-teman silahkan berdiskusi, kita diskusi santai aja, tidak boleh saling baku hantam. Aku di sini tidak ingin menyalahkan siapapun, tapi aku hanya ingin memperbaiki kondisi permusikan di tanah air kita hari ini aja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi for your information ya, ternyata memang ngobrol-ngobrol gitu tuh capek tak anjir. Bener.